psikologi akan membahas mengenai peran penting kreativitas dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar apa itu kreativitas. Sebelum kita melanjut lebih dalam untuk membahasnya lagi, perkenalkan kami dari kelompok 7 psikologi beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri di Negeri Padang dengan NIM 12033111086. Nama saya Reni Afriana Samosir. Nama saya Faiza Arsila. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan pertama kali membahas yaitu kreativitas. Nah, walaupun sahabat-sahabat sudah sering mendengar apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kekayaan pribadi atau sering disebut dengan personal properties yang diwujudkan dalam sikap karakter seperti fleksibel, terbuka, otonom, lapang dada, atau adanya rasa atau keinginan untuk mencoba sesuatu atau sering disebut penasaran. Nah, begitu. Lalu kemampuan dalam menjabarkan gagasan dan kemampuan dalam menilai diri sendiri secara fleksibel dan realistis. Lalu bagaimana seperti apa kreativitas mengajar guru itu? Kreativitas mengajar guru adalah kemampuan guru yang senantiasa mengembangkan bahan atau materi pelajaran dan mampu menciptakan suasana yang menarik dan tenang. Nah, sehingga para siswa tadi tertarik untuk mengikuti belajar. Sehingga kreativitas mereka semakin baik. Serta dapat memodifikasi pelajaran. Nah, itulah mengapa kreativitas guru dalam proses belajar mengajar sangat-sangat penting dalam memotivasi belajar siswanya. Di mana kreativitas yang diartikan ini adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang baru. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Nah, peran kondisi lingkungan mencakup lingkungan dalam arti kata luas yaitu masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika kebudayaan itu memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial yang dimiliki anggota masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemegang otoritas, sehingga peranannya sangat menentukan pembentukan kreativitas anak. Lingkungan pendidikan ini cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir anak didik untuk menghasilkan produk kreativitas yaitu berasal dari pendidik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas dan motivasi. Faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas menurut Mundar pada tahun 2009 menyebutkan bahwa perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri yang bersangkutan. Faktor ini meliputi keterbukaan, locus of control yang internal, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi yang baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor ini antara lain meliputi keamanan dan kebebasan psikologis, sarana atau fasilitas, dan adanya dorongan dari
luar. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan ingin keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Dan yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Serta yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar atau dorongan dari lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Upaya guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya yaitu 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang akan dicapai, akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, guru harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa yang terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa antara lain 1. Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Kedua, sesuaikan materi pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Kelima, berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Keenam, berikan penilaian kepada siswa. Upaya guru dalam membangkitkan kreativitas siswa antara lain yaitu 1. Tugas apa yang akan dikehendaki siswa? Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran seperti ini akan membuat senang dan semangat untuk belajar. Kedua, rasa ingin tahu siswa. Keinginan tahuan siswa pada suatu hal tidak hanya menumbuhkan atau membuahkan rasa penasaran dalam dirinya. Akan tetapi, rasa ingin tahu tersebut akan memicu semangat belajar siswa untuk mengetahui segala sesuatu yang akan diajarkan oleh guru. Kedua, masalah kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dapat menambahkan pengetahuan siswa tentang cara penyelesaian permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Keempat, kebebasan dalam bereksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Dengan mendapatkan kesempatan bebas dalam bereksperimen, kreativitas siswa dapat dibangun dan ditingkatkan, sehingga mereka dapat menentukan atau menemukan permasalahan dan memecahkan masalah tersebut di hidup mereka sendiri. Dalam mengevaluasi hasil belajar, guru hendaknya menyeimbangkan standar yang didasarkan pada tugas, tujuan, dan kemampuan siswa. Terima kasih.